Nuraini Awalia. Saya masih menjadi mahasiswa di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dengan mengambil prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang transplanter. Jadi transplanter ini mesin yang terkhususkan untuk menanam padi. Jadi biasanya mesin ini digunakan karena sistem kerjanya itu searah lalu sama rata penanamannya itu. Jadi untuk mesin transplanter ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang walking. Walking itu ya macam-macam seperti ini, dan yang kedua itu ada riding. Nah, jadi bedanya itu kalau misalnya riding itu dia dengan sistemnya itu kemudi. Nah, tetapi kalau misalnya ini dia kan jadi kalau misalnya riding itu dia seperti membawa mobil kendaraan. Nah, tetapi kalau misalnya walking ini dia sistemnya itu didorong. Nah, lalu untuk sistem mekanismenya itu jadi dia itu kan nanti ada mesin engine, di sini ada mesin engine yang nanti akan ditransmisikan ke dalam poros-poros ini. Nah, jadi di sini ada 3 poros. Yang pertama itu nanti kan dari mesin itu ditransmisikan ke dalam poros yang ada di sini. Lalu di sini tuh ada bagian yang menyapit dari si benih itu sendiri, dicapit. Lalu, nah poros yang ketiga itu ada bagian yang akan poros untuk menanamnya itu. Lalu pada mesin transplanter walking ini dia itu bagian-bagian itu ada lampu, lalu ada mesin engine, lalu ada mesin bahan bakar. Nah, bahan bakar yang digunakan itu bahan bakar bensin karena transplanter ini memiliki daya yang cukup sedikit gitu. Lalu di sini ada roda, lalu ada pelampunya itu, lalu di sini juga ini tuh digunakan untuk jika si rodanya itu kan bakal mengapung di atas tanah gitu. Lalu di sini ada bagian yang untuk rak, untuk penahan dari bibit itu sendiri. Terus nanti ini akan ditarik. Jika habis itu bakal ditarik. Nah, lalu di sini ada rak bibit. Nah, di sini ada serai. Nah, jadi nanti seperti ini. Sistemnya itu seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu di sini di bagian sini ada tuas kopling. Nah, jadi ada kemudi, ada tuas kopling, lalu ada operatornya. Lalu di sini tuh ada bagian yang memang nanti daya dari kecepatan si transplanter itu sendiri. Nah, itu di sini juga ada operator. Jadi nanti tuh misalkan kita tuh harus menggunakan naik atau turunnya. Lalu di sini ada tuas untuk bibitnya itu nanti. Lalu ada untuk menahan kedalaman si bibit itu sendiri. Lalu untuk mesin ini sendiri memiliki keunggulan. Nah, keunggulannya itu yang pertama dia itu kan cukup menggunakan 1 operator saja. Lalu yang kedua dia itu menggunakan daya yang cukup kecil dengan maka dari itu jadi bahan bakar itu menggunakan bensin. Lalu untuk pengujian SNI-nya, nah jadi pengujian SNI-nya itu sendiri dia dibagi menjadi 6. Yang pertama ada uji verifikasi. Uji verifikasi itu dia misalkan mengetahui model dan namanya. Misalkan di sini ada Indo Jarwo Transplanter. Nah, untuk deskripsi tekniknya itu dia menggunakan seperti kayak panjangnya itu, terus habis itu lebarnya itu, nah sama dimensi umum juga, panjang kali lebar kali tingginya itu gimana, deskripsi tekniknya itu pengujiannya itu kayak gimana, jadi cara kerjanya itu seperti apa. Untuk uji kerja laboratorium itu dia itu menguji poros dari si roda itu sendiri. Lalu ada uji untuk kerja lapangan itu yang seperti ini, nanti saya jelaskan. Lalu ada uji pelayanan. Uji pelayanan itu dia menjelaskan tentang K3 dari operator itu sendiri. Lalu misalkan nih saya sudah mengerjakan satu contoh dalam mengerjakan transplanter itu sendiri. Jadi contohnya itu ada saya mengerjakan petakan sawah dengan panjangnya itu 30 meter dikali 15 meter, itu didapat 450 meter persegi. Jadi kebutuhan benihnya itu yang digunakan yaitu 44,4 kg per hektar, atau itu sama aja kayak 90 tegel atau pembibitan. Tegel itu tuh seperti ini, jadi terai itu jadi kita butuhkan itu sebanyak 90 tegel. Jadi lalu setelah itu kita menghitung
mendapatkan hasil yang tadi, yaitu adalah TE sama dengan kurung buka 1 dikurangi TR dikurangi TA dikurangi TT kurung tutup dikali 100%. Jadi TS itu adalah bibit yang seragamnya itu mencari bibit seragam, lalu di sini ada TR yaitu bibit rendahnya, lalu ada TA itu titik bibit mengapungnya itu, lalu TT itu titik bibit tenggelamnya. Nah, setelah mencari ini, lalu kita lanjut ke mencari lebar kerja, KLE, KLT, dan efisiennya. Jadi untuk rumus dari KLE, KLT, dan efisien itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi kita mempunyai 3 petakan. Nah, dengan lebar yang tadi itu kita totalkan itu 450 meter persegi. Nah, kita masuk untuk hasil petakan yang pertama, dia mendapatkan KLE-nya itu 0,20. Untuk petakan kedua itu mendapatkan 0,19 dan petakan ketiga itu mendapatkan 0,17. Jadi rata-rata dari KLE yaitu 0,187. Lalu lanjut lagi ke KLT. KLT untuk petakan pertama kita mendapatkan 0,25. Lalu petakan kedua itu yaitu 0,24 dan petakan yang ketiga yaitu 0,22. Jadi untuk rata-rata dari KLT-nya itu 0,237. Lalu kita lanjut lagi ke efisiensi. Jadi untuk petakan yang pertama efisiensinya itu 79,91. Untuk petakan kedua yaitu 78,08. Petakan ketiga yaitu 77,76. Jadi rata-rata yang didapatkan dari efisiensi yaitu 78,58. Jadi untuk satuannya itu KLE itu hektar per jam, KLT hektar per jam, dan efisiensi satuannya itu persen. Jadi lanjut lagi kita mencari bahan bakar, waktu kerja total, dan konsumsi. Nah, sebelumnya itu kita dengan mencari rumusnya itu, menghitung dari ini kita mendapatkan rumus VC itu adalah konsumsi bahan bakar. Yang ini konsumsi bahan bakar sama dengan FI dibagi dengan TP. Jadi VF itu dijelaskan yaitu jumlah bahan bakarnya, lalu ada TP itu total waktunya. Jadi dari petakan yang pertama bahan bakarnya itu kita mengeluarkan 0,650. Nah, yang untuk yang petakan kedua 0,270 dan petakan ketiga 0,290. Jadi rata-rata yang didapat yaitu 0,403. Nah, lanjut lagi, ini tuh satuannya liter. Lalu dari waktu kerja totalnya, waktu kerja total pada petakan pertama yaitu 0,224 dan petakan kedua yaitu 0,242 dan petakan yang ketiga yaitu 0,268. Jadi rata-rata yang didapat pada waktu kerja total dengan 1 jam yaitu 0,245. Lalu lanjut lagi kita ke konsumsi bahan bakar. Nah, konsumsi bahan bakar ini yang pertama, petakan yang pertama dia itu ada 2,90. Petakan yang kedua yaitu 1,12 dan petakan yang ketiga yaitu 1,08. Jadi rata-rata dari konsumsi bahan bakar dengan satuan liter per jam yaitu 1,70. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada penjelasan transpalator ini yaitu transpalator ini menggunakan bahan bakar bensin. Lalu dia kegunaannya itu dia mengefisienkan waktu dari si petani untuk menanam. Jadi dengan cara adanya transpalator ini, waktu penanaman untuk petani itu lebih cepat dan seragam. Jadi seperti itu. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.